Anda masih menyaksikan Insight Politics with Diana Valencia dan saya juga masih bersama dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Pak Hasib dan juga Pak Fuad melalui sambungan Zoom. Ini saya kasih disclaimer terlebih dahulu. Saya sudah mengundang anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh, tapi masih dalam perjalanan ke studio. Kemudian kami juga sempat mencoba menghubungi dari pihak Kementerian Luar Negeri, tapi masih belum ada jawaban. Tapi tetap kita akan terus melanjutkan diskursus soal relevansi Board of Peace dan bagaimana Indonesia bisa berperan untuk mencapai kemerdekaan di setidaknya kemerdekaan Palestina begitu ya, dan juga perdamaian di Gaza. Saya mau sebelum ke Pak Hasib tadi melanjutkan diskusi kita, saya mau ke Pak Fuad terlebih dahulu. Pak Fuad, ini kan sebenarnya Presiden beberapa waktu lalu sudah mengumpulkan ya para ulama, kemudian juga tokoh bangsa, ex-Menlu, ex-Wamenlu ke istana begitu ya. Pada momen itu sebenarnya insight apa yang didapat oleh Pak Presiden, kemudian bagaimana Pak Presiden menurunkan saran-saran ataupun masukan dari para tokoh bangsa dan tokoh agama itu untuk sikap politik luar negeri Indonesia ke depannya, terutama terkait Board of Peace ini? Ya, terima kasih Mbak Diana. Sebagaimana kita tahu, beberapa hari yang lalu, hari Kamis itu Pak Presiden mengundang para ulama-ulama, ada Ketua Umum PBNU, Rois Am PBNU, Ketua Umum MUI, Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua-Ketua Umum partai-partai, dan beberapa menteri yang lainnya. Dan hari Selasa sebelumnya juga Pak Presiden mengundang mantan Presiden Jokowi, mantan Presiden SBY, mantan Menlu, mantan Wakil Presiden, dan sebagainya itu. Dan dalam kesempatan itu Pak Presiden menegaskan dan menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan Indonesia di tengah kondisi global itu. Kalau menurut bahasanya Pak Presiden itu, Indonesia sekarang itu kan tidak harus hanya mendayung di antara dua karang, tapi yang kita hadapi itu berkarang-karang. Dan karena berkarang-karang itu kan membutuhkan sebuah strategi yang canggih, strategi yang jitu, dan strategi yang tepat. Betul. Kalau dulu politik luar negeri Indonesia itu kan bebas aktif, kalau itu kan yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1948, istilahnya dengan free and active atau rowing between two reef itu. Kalau sekarang itu kan too many reef gitu, terlalu banyak karang itu. Dan di situ sebetulnya Indonesia itu tetap ingin menegaskan bahwa politik yang diambil oleh Pak Presiden Prabowo dalam era kepemimpinannya sekarang itu tetap berpolitik bebas aktif. Dan bebas aktifnya itu beliau selain aktif di Board of Peace, beliau tetap menjaga hubungan baik dengan organisasi-organisasi yang lain. Beliau juga dekat dengan organisasi-organisasi yang lain, dengan presiden, misalkan Presiden Putin, Presiden Xi Jinping, pemimpin Iran. Minggu lalu Pak Presiden baru ketemu Raja Jordania, Pangeran MBZ, Emir Qatar, Pangeran Saudi, dan sebagainya. Dan semuanya itu dilakukan oleh Pak Presiden untuk membuat apa yang harus dilakukan Indonesia. Sebetulnya yang ingin digarisbawahi oleh Pak Presiden dan pemerintah, beliau ingin bahwa konflik di tingkat global ini tidak meluas sampai ke daerah-daerah yang lain. Dan dalam itu jalan perdamaian, jalan dialog, setelah itu mengedepankan yang tensi yang rendah itu perlu dikemukakan, karena ada tiga hal yang ingin dicapai. Yang pertama adalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, karena sebagaimana kita tahu konflik yang meluas sekarang itu kan di Timur Tengah, dan di sana ada lebih dari 1.000 warga negara Indonesia yang di luar negeri. Yang kedua, persoalan bahwa konflik ini eskalasinya tidak meluas dan setelah itu tidak mengancam kestabilan ekonomi, soal keamanan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, agar pihak-pihak yang berkonflik itu, pihak-pihak yang berperang itu tetap menaati aturan-aturan dan piagam PBB, dan mereka harus mematuhi itu, karena itu kan seperti yang dinyatakan oleh Sekjen PBB bahwa jalan dialog, jalan perdamaian itu kan lebih penting daripada jalan perang, seperti itu Mbak Diana. Ini artinya kan ada masukan-masukan untuk mereview kembali sebenarnya keanggotaan BOP. Nah tadi menarik pernyataan dari Pak Hasib begitu, bahwa sebenarnya BOP kemudian eskalasi konflik di Timur Tengah dalam hal ini adalah AS Israel versus Iran begitu ya, saya katakan itu sebenarnya dua hal yang berbeda begitu, ibaratnya kalau tinggal di gang rumahnya berbeda begitu. Nah dari KSP sendiri melihat bahwa memang peninjauan itu kan terus dilakukan, tapi sejauh ini kan Kemlu menyebut semuanya on hold. Nah on hold itu maksudnya sebenarnya seperti apa sih Pak Fuad? Apakah memang belum ada pertemuan BOP jangka
pendek begitu sehingga memang dikatakan on hold. Tapi kan kemudian ada rencana Indonesia juga mau mengirimkan pasukan perdamaian ke Rafah begitu ya. Apakah itu juga turut ditunda atau seperti apa Pak Fuad yang dimaksud dengan dalam tanda kutip on hold itu? Iya, yang maksudnya on hold itu bahwa semuanya ditangguhkan karena konsentrasi Indonesia, diplomasi Indonesia saat ini fokus pada perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Karena itu selain program prioritas Pak Presiden sesuai asta kita, itu juga merupakan kewajiban negara yang menunjukkan negara itu hadir dimanapun berada. Maksudnya negara itu harus hadir melindungi warga negara Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun mereka di luar negeri itu kan hak warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama. Terus maksudnya di hold juga bahwa fokus pemerintah saat ini bagaimana mencegah konflik yang terjadi itu eskalasinya tidak meluas dan tidak berdampak secara serius, minimal diminimalisir atau dikurangin dampaknya itu ke Indonesia. Dan yang ketiga itu Indonesia kan selain melakukan, jadi tidak hanya fokus di BOP tapi juga melakukan perundingan multilateral. Jadi soal misalkan pengiriman pasukan ke Gaza, terus setelah itu soal dialog-dialog sebelumnya itu kan masih ditangguhkan karena itu kan sebetulnya masih terus digodok. Sebagai informasi sebetulnya itu kan pemerintah sudah merencanakan sebagai tindak lanjut yang disampaikan oleh Pak Presiden pada pidato beliau di Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2005 bahwa Indonesia ingin turut serta mencapai two state solution itu. Dan untuk mencapai two state solution itu, waktu itu kan menunggu mandat PBB dan mandat PBB itu didapatkan pada tanggal 17 November ketika ada UNSC 2803 itu Mbak. Jadi soal pengiriman pasukan dan sebagainya itu masih ditangguhkan karena itu kan butuh pembahasan yang lebih matang meskipun sampai sekarang pihak-pihak dan kementerian terkait terus menggodok itu, tapi kita terus mematangkan di dalam itu karena ini kan ada persoalan urgen di depan mata, misalkan ada kontingensi warga negara Indonesia yang ada lebih dari 32 yang udah dikirim melalui Azerbaijan itu. Baik, Pak Hasib, saya minta Anda menanggapi bahwa kalau tadi kita pakai seolah-olah ini adalah orang dengan rumah yang berbeda gang, gitu ya. Artinya kan sebenarnya tidak begitu terkait satu sama lain begitu, tapi ada terminologi on hold seolah-olah atensi pemerintah dialihkan dari Board of Peace kemudian ke konflik ataupun eskalasi konflik antara AS, Israel dan juga Iran. Tepat tidak menggunakan terminologi on hold tersebut? Iya, saya rasa memang agak merepotkan bagi pemerintah mungkin ya berbagai macam masukan publik ini, dan menurut saya mestinya pemerintah konsentrasi kepada nilai dan pertimbangannya saja gitu. Bahwa ada masukan dari publik penting direspon, bahwa ini sedang kita pertimbangkan, masukan publik sangat diperhatikan. Misalkan kayak tadi soal BOP kan penjelasannya mungkin dirasa kurang bahwa BOP ini sangat spesifik berkaitan dengan Gaza. Silakan rujuk dalam resolusi DKPBB 2803. Dia nggak bicara soal Iran, dia nggak bicara soal Yaman, dia spesifik tentang Gaza. Memang ada persoalan karena di piagamnya sama Trump dibikin seakan-akan terbuka, dan persoalan lain sebagian ahli mengatakan BOP akan menjadi pengganti daripada PBB. Ini sebab musabab, ini sebab musabab akhirnya menjadi sebuah katakanlah persepsi yang berbeda-beda. Dan menurut saya persis di situ saya kasih masukan ya, usul kepada lembaga-lembaga pemerintah, KSP dan yang lain. Menurut saya yang dibutuhkan penjelasan ke publik sebanyak-banyaknya, terutama di era sosmed seperti sekarang. Publik itu punya panggungnya sendiri dan punya cara sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah, masukan yang kedua, dalam konteks publik seperti ini, maka memang presiden atau mungkin yang lain, figur-figur lainnya harus lebih sensitif terhadap nilai-nilai yang itu bisa diambil oleh publik seakan-akan berbeda dengan nilai-nilai kita. Misalkan Pak Presiden sangat dekat dengan Presiden Trump. Itu kan sebenarnya hanya satu bagian. Kenapa satu bagian? Karena di bagian yang lain Presiden juga sangat dekat dengan Putin. Dia juga sangat dekat dengan Macron. Dia juga sangat dekat dengan raja-raja di Timur Tengah. Nah, di era sosial media ini kan tampilan bisa diambil satu untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah bahan pembicaraan publik, yaitu Presiden yang dekat dengan Donald Trump. Bahkan Donald Trump diilustrasikan sebagai gurunya. Nah, ini kan sebenarnya nggak benar dalam sebuah view yang lebih holistik. Nah,
tugas daripada lembaga negara menurut saya bagaimana bisa menyampaikan itu ke publik secara merata dan pada waktu yang bersamaan presiden ataupun para menteri memahami sensitivitas ini sehingga ketika dia katakanlah foto dengan figur-figur manapun harus selalu ada kesadaran bahwa publik melihat itu, masyarakat melihat itu dan ada nilai yang dijadikan sebagai landasan oleh publik dalam melihat itu semua gitu. Dan catatan saya yang terakhir gitu ya, katakanlah kayak tadi istilah di hold. Ini kan butuh penjelasan ke publik. Yang dimaksud Pak Fuad tadi bahwa ini adalah ditangguhkan dulu soal soal rencana pengirimannya. Tapi kan lagi-lagi kalau terkait dengan Gaza, berarti yang sangat dibutuhkan di Gaza adalah keberlangsungan gencatan senjata. Itu yang paling dibutuhkan di Gaza sekarang. Masuknya bantuan ke Gaza, itu yang paling dibutuhkan. Betul. Dan saya yakin semua kebutuhan ini tidak masuk dalam terminologi di hold. Nah berarti juga harus ada penjelasan bahwa yang di hold adalah proses-proses yang berkaitan dengan pengiriman senjata, bukan katakanlah kebutuhan masyarakat Gaza. Dan ini juga cara berpikir nggak bisa kita parsial gitu. Sekarang kita konsentrasi kepada soal perang ini, lalu kemudian soal lain di Timur Tengah kita nggak tanganin, nggak gitu juga gitu. Soal Gaza tetap harus jalan, soal sekarang perang di Iran juga harus jalan, soal di mana di tempat lain di dunia ini juga harus jalan. Tidak bisa kemudian gara-gara kita konsentrasi kepada perang di Iran, memang ini adalah besar sekarang, lalu kemudian kita tidak akan perhatikan atau kita akan hentikan dulu persoalan di tempat lain, nggak bisa. Dan itu artinya berarti memang secara organisasi tidak boleh hanya satu orang, bahkan presiden sekalipun, ini harus ada pelimpahan wewenang kepada menteri-menteri terkait, kepada dubes-dubes terkait, kan semua adalah ada dubesnya, semua adalah ada wewenangnya dan mestinya di level itu manajemen daripada penanggulangan masalah ini bisa didorong. Jadi sebenarnya maksud Anda di samping Presiden juga mungkin menyampaikan keinginannya untuk misalnya menjadi penengah begitu ya soal perang di Iran, tapi juga sebenarnya harusnya hal-hal yang kita dalam tanda kutip sudah kita janjikan kepada dunia internasional itu juga harus tetap jalan begitu. Misalnya sebagai wakil komandan bagian operasional di Board of Peace begitu, artinya mengirim kurang lebih dijanjikan awal 2.000 pasukan, berarti harusnya tetap jalan begitu ya Pak ya? Agenda-agenda yang mendesak harus tetap diperhatikan dan jangan kemudian seluruh persoalan kita hold dulu. Ini soal terminologi kan, jadi di hold dulu. Seolah-olah Board of Peace tidak jalan, lumpuh sementara begitu dengan adanya perang di Iran gitu ya? Iya, walaupun memang kita melihat desakan dari publik terlalu kuat bahwa masuk di BOP ini sudah tadi masuk dalam logika seakan-akan seluruh masalah di Timur Tengah itu gara-gara BOP. Ini juga nggak benar gitu. Sebelum ada BOP masalah Timur Tengah sudah ada. Jadi jangan kemudian kita membenarkan nalar publik atau logika publik bahwa seakan-akan semua masalah di Timur Tengah adalah gara-gara BOP dan penyelesaian dari semua masalah di Timur Tengah adalah keluar dari BOP. Ini kan simplifikasi yang luar biasa. Kita harus sabar menjelaskan BOP konteksnya apa, perang demi perang di Timur Tengah itu persoalannya apa. Sehingga masyarakat juga bisa menangkap. Tindih begitu ya Pak? Nah aktornya sama, yaitu dari dulu memang Amerika, dari dulu memang Israel. Tapi jangan kemudian dianggap masalahnya sama. Itu yang saya bilang pola analisa penyakitnya sama, obatnya penyakitnya beda-beda, obatnya adalah tetap satu gitu, yaitu bot misalkan ya. Saya tidak lanjutin gitu. Itu kan silakan dilanjutkan masing-masing. Penyakitnya apa? Obatnya satu tetap gitu. Ini enggak, ini beda-beda penyakit dan mestinya kita harus bisa memberikan obat yang berbeda. Oke baik, usai jeda saya mau tanya Pak Fuad dan juga Pak Hasip ini soal inisiatif ataupun keinginan Presiden Prabowo untuk menjadi mediator antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Realistiskah? Jangan kemana-mana, dialog ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.